Sepanjang hari ini saya mengambil satu topik khotbah di bulan ini, yaitu apa? Memindahkan dan mengelola berkat bangsa-bangsa. Kita ini telah mendengar khotbah yang diambil dari kitab Yesaya oleh Pastor Philip di minggu yang pertama. Nah, sepanjang hari ini saya ambil topik ini, tapi ibadah pertama tadi saya sampaikan, ternyata berkat bangsa-bangsa itu Tuhan bisa kasih melalui janji dan penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan udah janji, percayalah, apa yang Anda anggap sulit pun Tuhan bisa buat itu mudah. Hati musuh loh, hatinya Mesir dan hatinya penjajah atau yang memperbudak Israel, Babel dan Persia, tiba-tiba dibuat lembut hatinya sama Tuhan, sehingga Israel itu dibebaskan dan didandanin, dikasih harta emas, perak, semua kekayaan dikasih. Kalau Tuhan sudah mengerjakan sesuatu, apa yang gak pernah kita pikirkan itu Tuhan akan kerjakan. Ibadah kedua saya sampaikan, bagaimana kita bisa menerima berkat bangsa-bangsa ketika kita ini punya prinsip hidup yang benar dan bertahan dengan itu. Ternyata Tuhan punya berkat keluputan. Kita ini orang benar bisa diluputkan. Dan Tuhan juga bisa menyediakan berkat yang gak pernah kita sangka. Saya cerita tentang Mordekai, papa asuh dari Esther. Bagaimana di tengah-tengah semua orang nilainya luntur, semua orang menyembah Haman, semua orang sujud menyembah pemimpin. Mordekai tahu ini gak betul. Mordekai tetap bersikukuh, enggak, aku gak mau nyembah. Berapa banyak hari ini orang Kristen yang diperhadapkan takut untuk menjadi beda di tengah-tengah dunia yang semakin pengen jadi sama. Kalau sama tuh ada sebuah perasaan tenang, aku diterima, aku diakui. Padahal gak semuanya kita mesti jadi sama. Ada hal-hal yang tetap perlu kita pertahankan untuk kita tetap jadi beda. Selama itu benar, kalau Anda mesti berbeda, kenapa enggak? Saya tanya tadi jemaat di jam 9. Kalau semua mengajak Anda sama dan Anda tanya sama saya, Pak, kenapa kita gak boleh sama? Saya tanya balik kepada saudara itu, kenapa kita mesti beda? Pertanyaan bukan sama atau bedanya, apa yang benar itu yang kau pilih. Kalau dengan Anda benar, Anda beda, jadilah seperti itu. Karena saya tahu kok, di dalam keperbedaan pun ada resiko, tapi tangan Tuhan gak akan membiarkan. Dan Mordekai mempertahankan itu. Berkat keluputan ada atas Mordekai. Bahkan harta bangsa-bangsa Tuhan berikan untuk dipercayakan kepada Mordekai. Tuhan sanggup pindahkan harta orang fasik kepada orang benar. Amin. Ibadah yang jam 11 ini saya sampaikan kelanjutan ibadah tadi jam 9, yaitu tentang Esther, anak asuh dari Mordekai. Saya berikan judul hidup dengan nilai yang benar. Sebenarnya ada kaitannya. Esther itu hidup dengan nilai yang benar karena papa asuhnya hidup dengan nilai yang benar. Makanya orang tua, kita gak boleh asal punya kehidupan. Kita gak boleh biasa-biasa di dalam kekristenan kita. Dalam mengikut Tuhan, jangan pakai kata yang penting. Yang penting itu artinya Anda mengambil standar bawah. Yang penting aku Kristen, yang penting aku ibadah, yang penting aku udah diselamatkan, yang penting aku udah baptis, yang penting aku udah pelayanan. Seakan-akan kalau bisa, semua yang bottom line, semua yang garis bawah, Anda cuman aman di situ. Yang penting kan aku rajin, yang penting kan aku udah join CG, yang penting. No. Tuhan tidak pernah standarkan kita itu di bawah. Jangan standarkan yang penting. Kenapa? Karena kita hidup bukan hanya untuk diri kita, Bapak Ibu. Kita hidup untuk bisa mewariskan nilai kepada keturunan di bawah kita. Mordekai tahu betul, kalau hidupnya biasa-biasa, anak yang dia didik pasti akan niru dia. Tapi kalau dia hidupnya itu dijaga betul, dia hidupnya luar biasa,
yang akan mewarisi adalah generasi selanjutnya. Kalau kita tahu mengapa Esther itu jadi berbeda, gak usah jauh-jauh. Buah itu biasanya peribahasanya apa? Jatuh gak jauh dari pohonnya. Nah, kalau pohonnya bagus kayak Mordekai, Esther pasti gak jauh dari itu. Makanya kita parents, kita orang tua, jangan puas hanya jadi orang Kristen. Jadilah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena nanti ya, yang akan mendapat dampaknya adalah keluarga Anda sendiri. Amin. Yang akan menerima itu adalah anak Anda. Beberapa hari ini saya bicara tentang anak. Minggu lalu saya ketemu sama satu orang jemaat di Samarinda, suami istri. Dia datang ke saya sambil pantainya berkaca-kaca. Saya tanya kenapa? Dia bilang, aku seneng kok sekarang lihat anakku melayani. Senang sekali. Gak nyangka ya, anakku bisa kayak gini sekarang. Padahal tahun lalu, wah bantah mamanya. Bahkan setiap kali pulang sekolah, itu selalu naik ke lantai 2. Bawa buku, makanan, sampai nanti malam turun ke bawah tinggal tidur. Loh, terus papa mamanya tanya, kenapa kok kamu itu kok di atas di lantai 2 terus? Tahu gak, anak ini jawab kalimat yang sederhana tapi menyakitkan orang tuanya. Anaknya bilang gini, ya supaya gak ketemu papa mama. Kaget gak kalau Anda sebagai orang tua dengar kalimat gitu dari anak? Aku gak pengen ketemu papa mama. Itu menyakitkan Bapak Ibu. Papa mamanya bingung sekali. Ketika anak ini akhirnya digembalakan, anaknya berubah. Akhirnya dari perubahan itu, papa mamanya bertobat loh. Sekarang papa mamanya jadi CGL juga di tempat kita. Anaknya jadi CGL, sama-sama melayani. Papa mamanya di welcome lounge. Anaknya juga akhirnya jadi pemimpin dan melayani di welcome lounge. Hari Minggu kemarin anaknya kesaksian di stage di ibadah umum tentang perubahan hidup anak-anak AOG. Salah satu yang kita panggil untuk bersaksi adalah papa di belakang itu nangis. Itu anakku loh. Kemarin saya dikompanionin sama jemaat di Surabaya juga ngomong hal yang sama. Ketika melihat anak itu sungguh-sungguh dalam Tuhan, sukacita kita tuh gak bisa dibohongi. Kita senang hidup kita di dalam Tuhan, betul. Tapi kesenangan kayak kerasa double aja kalau generasi di bawah kita juga sungguh-sungguh sama Tuhan. Singkat kata kayak gini, kalau seandainya kita harus selesai di muka bumi, kita tuh gak takut sama generasi yang kita tinggalkan. Karena mereka sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Ngerti maksud saya ya? Makanya Mordekai itu gak mau biasa-biasa. Karena apa yang dia lakukan itu akan diwarisi oleh generasi selanjutnya. Bukan dengan saya. Kitab Esther pasal yang kedua. Kitab Esther pasal yang kedua, ayat yang pertama. Sesudah peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasuerus terkenanglah Baginda kepada Wasti yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak darah yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis anak-anak darah yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka, dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja, dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda. Ketika ia diangkut dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel, Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudaranya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi, gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya.
ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja, di bawah pengawasan Hegai penjaga para perempuan. Ayat 9. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelebur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Coba kita amati dulu ayat yang ke-7. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester anak saudara ayahnya. So anak itu tidak beribu bapa lagi, gadis itu elok perawakannya dan seterusnya. Dia adalah anak yatim piatu. Ester ini gak punya bapak ibu. Tapi saat itu dia diasuh dengan benar oleh Mordekai, dan menghasilkan seorang Ester yang bisa membawa dirinya dengan baik. Dan terbukti ketika kita baca ayat 8 dan 9, belum apa-apa loh, baru dikumpulkan, Hegai melihat attitude-nya Ester, langsung Ester ini kelihatan berbeda. Makanya Ester itu dikhususkan, dikasih dayang-dayang sendiri, dan dikasih istana yang khusus. Itu favor. Tapi percayalah, favor Tuhan itu berhubungan dengan apa yang kita bawa. Dia bisa membawa diri dengan baik, berpenampilan dengan baik, attitude-nya baik, karakternya baik. Itu gak lepas dari didikan. Paham ya? Dan coba kita langsung lihat 10 dan 11. Kita baca dulu. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan usul-usulnya, karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Dia ini anak yang mendengar dan nurut, sama yang mengasuh, yang anggap Mordekai itu orang tuanya. Ini anak yang baik. Ini anak yang mau nurut sama kata orang tuanya. Siapa sih yang gak pengen punya anak kayak gini? Tapi kita gak boleh cuman pengen, Bapak Ibu. Dunia ini makin lama makin bias. Apa yang salah karena dilakukan oleh banyak orang, jadi akhirnya benar. Kan udah banyak yang menerima. Dan apa yang benar dianggap kolot, dianggap tidak relevan. Kita harus tahu, benar adalah benar, salah adalah salah, itu tetap. Sin is sin. Dosa tetaplah dosa. Mau kecil, mau besar, mau kompromi kayak apa, itu tetaplah salah. Nah, si Ester ini dididik. Poin pertama saya, ternyata didikan yang benar tidak tergantung status sosial kita. Ester ini anak yatim piatu. Bisa jadi gak kaya, di dalam pembuangan. Mungkin Mordekai dengan dana terbatas gak bisa sekolahkan Ester kepada sekolah-sekolah yang bagus. Tapi Mordekai tahu satu hal, ilmu boleh belakangan, tapi karakter gak boleh ketinggalan. Makanya Ester itu dididik oleh Mordekai dengan gak biasa. Mungkin Mordekai sebagai pengasuh berpikir, aku gak bisa sekolahkan anak ini tinggi-tinggi, tapi apa yang bisa aku lakukan dengan maksimal. Apa salah satunya? Menanam nilai. Itu gak perlu sekolah mahal untuk bisa menjadikan nilai itu kuat. Ilmu itu bisa dicari belakangan, tapi karakter itu yang mendasari orang itu hidup kayak apa nantinya. Jadi kita gak boleh minder Bapak Ibu. Janganlah takut, janganlah merasa ketinggalan hanya karena misal nih, Anda gak bisa membawa anak Anda selevel teman-teman Anda. Senin les bahasa, Selasa les musik, nanti sekolah les seninya atau art atau gambarnya Rabu, nanti Kamis ada les apa lagi. Oh, itu biaya semua. Biaya lesnya bisa jadi lebih mahal daripada sekolahnya. Wah, anak-anak teman Anda mungkin bisa jago ini dan itu. Tapi akhlak, attitude, karakter dan nilai yang kuat
Anda berpikir, pasti nanti aku sekolahin otomatis dia akan dapat. Anda nggak tanam, Anda nggak jaga. Percayalah, anak Anda akan mahir banyak hal. Tapi lack of attitude. Tapi sangat kurang di dalam attitude, di dalam value atau nilai. Akan sangat low. Kenapa? Karena nanti yang akan menang bukanlah orang yang pintar Bapak Ibu. Tapi orang yang bisa membawa dirinya dengan tepat di tengah-tengah masyarakat. Orang yang bisa tahu ini waktunya ngomong atau enggak. Orang yang tahu ini waktunya aku melihat dengan bijaksana ini maju atau enggak. Orang yang tahu menempatkan diri. Itu enggak bisa kalau enggak tanam nilai. Keluarga itu punya peranan sangat penting. Mordekai mengambil bagian itu untuk mendidik dan memuridkan Esther. Dia jangan berkecil hati ya. Kalau Anda punya kesempatan untuk bisa menyekolahkan Anda les Inggris itu nggak salah loh ya. Saya ngomong tadi bukan berarti saya anti, nggak. Baik. Tapi jangan sampai yang utama kita skip. Paham ya? Suatu ketika saya mau memasukkan anak saya ke sekolah dari TK ke SD. Saya ini bimbang. Ada beberapa pilihan sekolah. Yang mana ya? Dan sekolah ini betul-betul nggak bisa dibandingin. Karena kelebihannya masing-masing. Di tengah-tengah saya coba memikirkan. Kemudian saya ini kontak pemimpin saya. Saya discuss sama Ko Yudi. Saya discuss sama Ko Wiki. Ko Wiki tahu ya, suaminya Pastor Mac gitu ya. Kami ngobrol, kemudian tukar pikiran gitu ya. Tentang gimana ya cara, maksudnya kita bisa melihat sekolah anak-anak hari ini tuh kayak apa. Sampai suatu ketika saya punya kesimpulan seperti ini. Pendidikan itu penting. Ya, saya setuju. Tapi juga carilah pendidikan karakter yang kuat di dalam sekolah yang anak kita masuk di situ. Sekolah yang bisa tanam value. Sekolah yang peduli tentang mana benar, mana salah. Sekolah yang bisa memiliki tindakan yang tegas. Sekolah yang mendidik. Sekolah yang tidak hanya bisa memperlengkapi knowledge atau IQ. Akhirnya kita timbang-timbang, kami putuskan. Salah satunya kenapa? Karena kami pengen anak kita itu punya value yang benar. Lupa apakah jaminan di sekolah kayak gitu nggak ada yang salah? Pasti ada. Tinggal kita jagai aja. Kalau anak kita kuat, kalau sekelilingnya salah, dia itu bisa menilai ini saya ikuti atau ini nggak usah saya ikuti. Makanya keluarga itu penting. Gak usah minder Bapak Ibu. Kalau kita belum punya kesempatan ini dan itu. Karena Anda itu punya otoritas. Untuk mencetak orang-orang besar. Kok bisa? Kok Pastor bisa bilang kayak gitu? Kok Bapak bisa bilang kayak gitu? Simple. Tuhan titipkan anak itu kepada Anda. Bagi Tuhan tahu. Anda punya kemampuan untuk mendidik dan tanam nilai untuk anak tersebut. Anda sudah punya kapabilitas atau kemampuan itu. Tinggal Anda mau dan kembangkan, didik. Ya. Yang kedua. Kita lihat Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6. Satu ayat ini kita baca sama-sama boleh. Kasih suara terbaik kita ya buat baca ya. Amsal 22 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bapak Ibu, didik anak itu dari muda. Makanya saya bersyukur sekali gereja ini sangat peduli dengan generasi. Mulai dari anak-anak, anak muda, kemudian sampai ke family dan senior bahkan. Kenapa? Karena gini loh, gak ada yang pernah tahu nanti anak kita tuh bisa dibentuk gak ketika dia udah dewasa. Mumpung masih muda, bentuk sekarang. Beberapa saya lihat fenomena orang tua, keluarga tuh kayak gini. Udahlah yang penting kamu sekarang sekolah dulu. Gereja tuh nanti aja. Nanti ketika teenager, ketika anaknya sudah mulai belasan, 17, 18, 19 tahun, menginjak masuk perkuliahan, kesulitan mendidik, biasanya keluarga datang ke gereja. Pak Pendeta, boleh bantu gak gembalakan anak saya? Nah,
ketika sulit langsung dilempar ke gereja. Jangan. Dididik kalau Anda bisa memulai sedini mungkin, mulailah. Jadi orang tua jangan malas ngomong. Ayo kita repot sekarang tapi enak nanti. Saya belajar banyak dari Ko Yudi. Sekarang tinggalnya sama-sama kan. Ko Yudi dikirim ke Samarinda. Anda tahu ya? Diutus ke Samarinda ya. Saya bercanda di ibadah yang sebelumnya. Waktu saya mau berangkat sama istri saya ke Samarinda itu, saya tanya sama Ko Yudi. Ko, saya ini belum pernah keluar pulau kecuali Bali. Samarinda itu bagus atau enggak? Uelean, dia bilang gitu. Anda tahu ya, Ko Yudi kalau ngomong itu kan, pokoknya ngomong gitu ya. Ko, saya bilang, Mbok ya bahagiakan aku dikit gitu loh. Ben aku ini semangat, saya bilang gitu. Saya harap Anda ngerti dengan bahasa saya ya. Ini Surabaya ngerti bahasa Jawa kan? Saya nggak bisa ngomong seleluasa ini loh di Kalimantan. Karena mereka, apa itu gitu kan ya. Di sini bisa ya. Saya gini, saya bilang, Ko, Bu Yop, saya ini di support, dibahagiakan gitu. Bilang kota ini, ada ini, bagusan gitu. Supaya saya semangat, gaan. Supaya kamu lebih murni hatimu untuk berangkat, bilang gitu. Ya udah, dia nambahi lagi, sungai ini coklatan, dia bilang gitu. Saya ngomong sama istri saya, Non, ini keadaan kayak gini loh. Tetap berangkat. Maksudnya memang dimurnikan di sini kita ini. Tahun ini kok Yudi diutus ke Samarinda. Saya bilang welcome to the coklat, sungai yang coklat, saya bilang kayak gitu. Saya ajak trip keliling Samarinda, saya bilang, kok itu sungai yang kok bilang coklat, saya bilang gitu. Sekarang kita tetanggaan. Rumahnya Pastor Yudi itu cuma 4 rumah dari rumah saya. Jadi kita tuh nggak ada event kirim mengirim makanan. Hampir setiap hari kirim mengirim makanan. Kalau Cidebi makan cuma 2 orang kebanyakan kirim ke rumah saya. Kalau saya masak kebanyakan saya kirim ke rumah Ko Yudi. Enak sekarang kan. Ternyata kita diutus sama-sama ke kota yang katanya Ko Yudi welek tadi itu loh. Tapi waktu saya melihat apa yang terjadi di setiap kota, bagaimana gereja ini mendidik dan peduli dengan anak mudanya. Bapak Ibu, saya cuma kasih tahu. Ko Yudi itu dan Ci Debbie sangat memberikan contoh dan inspirasi buat saya. Salah satunya dalam mendidik anak. Saya ambil quote-nya Ci Debbie. Dia bilang gini, mendidik anak itu selalu ada musimnya. Gak bisa sepanjang waktu kamu terapkan kondisi yang sama. Ngatur anak sepenuhnya di tanganmu itu adalah ketika anak 0 sampai nanti menjelang SMP atau SMP awal. Itu full dari kamu, Nanti setelah SMP sampai SMA, mulai 50-50. Kamu yang arahkan, dia mulai kamu libatkan untuk ngambil keputusan dan mulai dia berpikir. Nanti ketika dia udah kerjaan, gak bisa kamu atur kayak anak kecil. Kebanyakan orang berbeda ketika anak-anak dibiarkan. Akhirnya terbentuk seperti yang dia mau. Ketika besar gak bisa diatur, papa mamanya pengen mengekang. Patah. Banyak anak muda kayak patah. Kenapa? Ditekuk, dipaksa ketika sudah dewasa. Diarahkan tuh pada waktu mereka masih awal. Nanti kolaborasi terjadi ketika teenager. Ketika dewasa, berikan mereka space atau ruangan untuk mereka bisa ngomong pendapat mereka. Tapi saya percaya kalau sudah dididik dari masa mudanya, ketika besar pun, cara berpikirnya dia pun akan benar. Amin. Oke, saya lanjut ya. Di Esther 2 ayat yang ke-12. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasuerus, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Saasgas, sida-sida raja penjaga para gundik.
ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. 15. Ketika Ester anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka apa? Ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Poin yang kedua, didikan yang benar menghasilkan nilai yang benar. Kalau tadi yang pertama, didikan yang benar tidak tergantung dari status sosial kita. Dan yang kedua, didikan yang benar selalu menghasilkan nilai yang benar. Nilai yang benar apa dalam case ini, dalam kasus ini? Jadi gini ceritanya. Wanita-wanita itu disiapkan 1 tahun, 12 bulan. Supaya mannernya semuanya itu disiapkan layak menghadap raja. Dan sebelum menghadap raja, wanita-wanita ini dikasih keleluasaan untuk bisa memilih dan mengambil apapun yang dia inginkan. Dibukalah gudang harta benda raja, kamu bawa apa? Mau bawa emas berapa kilo pun diizinkan. Oke? Bapak Ibu, yang saya maksud dengan nilai yang benar adalah ketika wanita-wanita ini diperhadapkan dengan seperti itu, kondisi seperti itu, termasuk Ester, apa yang sedang mereka pikirkan? Kalau Anda di posisi wanita-wanita itu, Anda mikir apa? Kesempatan nih. Kapan lagi bawa kiloannya kan? Biasanya emas berapa gram aja mikir belinya. Ini bawa kilo, bawa gerobak pun, bawa troli pun tidak apa-apa. Mumpung saya bisa ambil. Atau sebaliknya, dia akan berpikir, ini aku diajak masuk, raja mau menilai aku. Ini untuk kepentingan raja atau untuk kepentinganku? Yang aku pakai nanti menyukakan raja atau menguntungkan aku? Dia timbang-timbang. Jadi pada waktu Ester itu mendapat giliran dan disuruh milih, dia langsung mikir, ini untuk kepentingan raja, bukan tentang aku. Walaupun ujiannya dikasih kebebasan untuk ngambil, nilai yang benar yang dia lihat adalah dia tidak selalu melihat segala sesuatu itu untuk kepentingannya. Berapa banyak kita sekarang, kalau Anda pengusaha, Anda punya staff, Anda pengen gak punya staff yang loyal? Ketika bekerja untuk Anda, loyalitasnya itu teruji. Contoh nih, saya mendapati beberapa tempat kerja itu, saya mendapati SPG-nya itu gak loyal. Contoh gak loyalnya gimana? Mall tutup jam 10, 9.30 biasanya sudah mulai cabut kan. Nah, biasanya SPG tersebut, biasanya saya bilang gak semua, udah siap-siap mau pulang. Ada gak di jam-jam 9.30 malam customer yang masih pengen lihat? Ada. Tapi biasanya attitude-nya udah gak bagus tuh. Kenapa? Aduh, mau tutup datang. Ya lah beli, lah enggak. Aduh, aku gak bisa pulang lebih awal. Yang mereka lihat fokusnya adalah kepentingannya, bukan kepentingan perusahaannya. Itu nilai mereka. Makanya penting. Kalau kita kerja ikut orang, sebaliknya kalau Anda pengusaha, Anda pengen punya pegawai yang baik dong. Kalau Anda bekerja ikut orang, jangan kerja dengan mikir aku dapat gaji berapa. Apa yang aku dapat di sini? Waktu Anda kerja di dalam sebuah perusahaan, Anda harus mikir yang pertama adalah apa yang aku bisa kasih untuk perusahaan ini. Jebolan keluaran jemaat GMS harus punya nilai yang benar dalam berpikir. Misal nih, Anda terima gaji 5 juta. Jangan mikir gini, cuma 5 juta. Aku maunya tuh 8 atau 10 minimal. Gak usah mikir dulu gitu. Coba, Anda ditawari gaji 5 juta, Anda mikir gini, kira-kira ya, perusahaan ini bakal untung 5 juta lebih enggak
dengan mempekerjakan aku. Kalau profit yang didapatkan perusahaan itu dengan mempekerjakan Anda nggak sampai 5 juta, berarti perusahaan itu sudah rugi. Perusahaan itu mengeluarkan uang 5 juta, oke? Dengan mempekerjakan Anda, tapi keuntungan yang Anda hasilkan itu cuma 3 juta. Berarti perusahaan sudah rugi 2 juta dengan mempekerjakan Anda. Betul nggak? Harusnya kita mikir. Jangan mikirin dulu untuk diri kita. Aku ini punya sumbangsi apa ya untuk perusahaanku? Kalau kita pikirannya adalah untuk gedein perusahaan itu dulu. Tahu nggak? Itu nilai nggak bisa dicari dari kebanyakan orang. Anda akan punya promosi sendiri nanti. Karena orang kayak gini langka. Tapi GMS nggak boleh langka orang kayak gini. Harusnya semua kayak gini. Nilai yang benar. Ketika Esther masuk itu yang dipikirkan, ini bukan tanganku, ini tentang raja. Raja maunya apa? Bukan aku mau apa. Raja pengen lihat aku kayak apa. Kalau pegawai kami mikir gini, dalam 3 bulan masa percobaanku, perusahaan ini bakal untung melebihi yang biasanya karena ada aku. Bukan mikirin gaji dulu, tapi mikirin apa yang bisa aku kasih dulu buat tempat ini. Amin. Itu nilai yang benar. Dan itu gak akan bisa didapatkan kalau gak ada didikan yang benar. Amin. Makanya kalau kita didik anak-anak kita, jangan cuma bisa cari gaji gede, famous atau terkenal. Didik mereka untuk bisa punya nilai yang berbeda di tengah-tengah angkatan yang semuanya hanya demi dirinya. Amin. Yang ketiga, di ayat yang sudah kita baca tadi, dikatakan ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun. Guys, dia nggak pengen apapun selain apa? Daripada yang dianjurkan oleh Hegai. Poin yang ketiga, didikan yang benar menghasilkan hati yang bijaksana. Apa? Hati yang bijaksana apa dalam hal ini? Hati Esther itu bijaksana karena gini loh. Esther itu mikir, siapa yang paling tahu raja, yang paling kenal raja, kalau enggak pengawal raja. Jadi kalau kita mau cari tahu raja sukanya apa, ya simple, aku tanya penjaga raja. Dia tanya Hegai, aku tuh bingung. Aku gak tahu raja suka apa, aku juga gak pengen bawa ini. Kamu tahu gak raja suka apa, boleh kasih saran kepadaku gak? Hegai kaget. Karena ketika semua wanita ditawarkan harta di depan dia, kamu silakan ambil yang kau mau. Mereka gak pakai tanya raja suka apa. Dia mikir, mumpung ini dikasih, mumpung aku punya kesempatan. Esther beda loh. Hatinya bisa menimbang-nimbang dan dia bijaksana. Dia tanya, aku gak tahu, aku belum pernah ketemu raja. Aku gak kenal raja. Siapa yang paling kenal raja kalau gak orang dekatnya raja? Tak tanya. Luput dari ratusan ribuan wanita, luput pemikiran kayak gini. Tapi Esther bisa jeli melihat, aku harus tanya. Dan dikatakan di Alkitab, dia hanya mengenakan apa yang disarankan oleh Hegai. Hatinya bijaksana, dimulai dari dia dididik dengan benar. Amin. Bapak Ibu, saya tuh pengen suatu saat anak saya bisa kayak punya nilai kayak Esther kayak gini. Kenapa? Tahu nggak? Karena Esther itu nggak silau melihat apa yang di depan mata. Dia melihat jauh ke depan untuk apa yang belum dilihat matanya. Esther itu visioner. Coba bayangkan ya, kalau saya ambil emas banyak-banyaknya, saya ambil harta sebanyak-banyaknya, dan kalau raja nggak suka, ya wis lah, yang penting aku kaya. Tapi kalau Esther enggak. Kalau aku sudah selesai di sini, selesai sudah. Aku akan cari tahu ini raja tuh suka atau enggak. Karena perjalananku enggak berhenti di sini. Dia melihat ujungnya, bukan saat ketemu raja. Ketemu dengan raja itu baru permulaan.
Ngerti maksud saya ya? Oh, hatinya betul-betul dalam di dalam menimbang sesuatu. Dan itu perlu didikan yang benar. Saya yakin di antara perempuan-perempuan yang lain banyak wanita-wanita yang kaya, banyak yang latar belakang jauh lebih baik daripada Esther. Tapi satu sosial itu nggak bisa menentukan attitude atau nilai yang dipunya. Bisa jadi di antara para wanita yang kaya pun, yang punya banyak harta, ketika lihat hartanya raja tetap silau. Esther mungkin nggak kaya harta, tapi dia punya kaya etika, attitude, nilai, dan karakter. Itu melampaui kekayaan yang lain. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan di awal, kalau kita belum punya kesempatan untuk bisa kasih semua fasilitas yang terbaik untuk anak kita, jangan berkecil hati. Tentunya kita pengen, jangan eman-eman ya bahasa Jawanya. Jangan sayang-sayang buat anak. Kalau bisa kasih yang terbaik buat anak, ayo kita kasih yang terbaik. Karena itu adalah bentuk tanggung jawab kita sama Tuhan. Tapi kalau memang betul udah diusahakan gak bisa, jangan berkecil hati. Anda masih punya peran yang gak bisa di cancel, yang gak bisa dihalangi oleh siapapun. Yaitu apa? Menjadi orang tua yang bijaksana mendidik anak Anda. Siapkan anak Anda bisa jadi orang dalam tanda kutip. Ketika mereka siap menghadapi dunia itu, mereka bisa meletakkan dirinya dengan baik. Mereka bisa membawa diri dengan baik. Jadinya kayak Esther loh. Amin. Ayat 17. Maka Esther itu dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Anda tahu nggak Wasti ini siapa? Wasti adalah ratu atau istri raja sebelumnya. Dan kedudukan itu nggak main-main. Kalau Anda baca backgroundnya, Raja Ahasiweros adalah salah satu raja terbesar. Karena dia memimpin dari Persia sampai ke India, semua di bawah pemerintahan dia. Sehingga kalau siapa yang jadi ratunya, itu menjadi ratu bangsa-bangsa. Ini kerajaan gede banget. Pemerintahannya ini betul-betul punya pengaruh, gak hanya di satu tempat, tapi ini multinasional. Jadi orang yang dipilih ini bakal jadi orang berpengaruh juga. Dan di ayat 17 dikatakan, Esther itu mendapat kasih, mendapat favor dan dicintai lebih daripada yang lain. Saya mau cari tahu dulu, tanya kepada Anda, kok bisa? Kok bisa raja langsung bisa mengasihi? Orang yang melihat Esther itu bisa langsung suka. Orang ini menyenangkan ya, enak loh kenal sama orang ini. Pertama memang pasti favor Tuhan. Tapi Tuhan selalu bekerja sama dengan manusia. Ada bagian Tuhan yaitu perkenanan. Tapi ada bagian kita yaitu menyiapkan hidup kita. Kalau Anda mau menerima berkat bangsa-bangsa, kayak Esther dikasih harta dari bangsa-bangsa Ahasiweros, bukan Yahudi loh. Saya betul-betul ini harta Wasti, harta bangsa-bangsa dikasih kepada Esther. Dimulai dari siapkan dirimu. Karena orang yang siap melebihi orang yang pintar. Saya beberapa hari ini melihat beberapa chatting, beberapa gembala ngomong, meneguhkan khotbah saya ini. Kita mesti siapkan anak-anak kita nanti jadi orang kenamaan. Dimulai dari apa? Punya value yang baik, yang benar. Punya karakter yang bagus. Supaya ketika nanti tiba-tiba nih mendadak, ada orang-orang dari ujung-ujung pulau, bangsa-bangsa datang. Ketika melihat keturunan Anda, mereka langsung melihat, ini orang yang berbeda. Aku pengen rekrut orang kayak gini. Paham maksud saya ya? Bapak Ibu, dari sisi Tuhan pengen memindahkan harta bangsa-bangsa. Dari sisi kita
kita mesti siapkan betul-betul keadaan hidup kita yang di dalam. Amin. Karena orang yang siaplah yang akan mewarisi berkat-berkat Tuhan. Akhir ceritanya adalah Esther diangkat jadi ratu, jadi orang yang sangat dikasihi raja. Bahkan ketika raja itu enggak memanggil Esther, Esther ketemu pun raja kasih tongkatnya dan berkata, sampai setengah kerajaanku pun akan ku kasih kepadamu. Waktu saya baca ayat-ayat ini, Tuhan ingatkan satu hal. Orang yang menyiapkan dirinya, yang kaya akan value, akan selalu jadi orang yang siap menerima berkat-berkat di kemudian hari. Amin. Ayo siapkan diri kita. Jadilah pribadi yang punya value yang benar. Jangan bobrok nilai. Jangan miskin nilai. Saya akan tutup dengan ini. Saya minta tim Presiden Worship boleh siap ya. Saya agak sedih dan miris terhadap angkatan-angkatan hari ini. Saya bilang angkatan hari ini itu belum tentu anak-anak muda. Mau muda, mau setengah atau separuh baya pun mengalami sindrom ini. Apa itu? Semua berebut pengen jadi terkenal. Sosial media itu paling gampang sekarang. Kita up sesuatu dengan harapan apa? Pengen jadi pusat perhatian, dihargai, dicari, dikenal. Tapi masalahnya, dikenalnya dengan cara yang salah. Makanya nggak sedikit orang yang belan-belanin untuk menciptakan sensasi demi sensasi supaya dia dikenal. Dikenalnya nggak peduli lagi entah itu dipuji atau dihujat. Dia fine. Yang penting aku terkenal. Sampai segitunya. Dia merelakan gambar dirinya jelek. Gak apa-apa. Yang penting aku terkenal. Kenapa? Dasarnya apa? Karena rindu akan pengakuan. Mau jadi pusat perhatian. Bapak Ibu, jemaat tempat ini, jangan hidup dengan sindrom seperti ini. Allah itu gak pernah panggil kita dengan demikian. Ya gak perlu jadi terkenal, tapi jadilah berpengaruh. Gak perlu jadi sorotan, tapi jadilah produktif. Gak perlu sensasional, tapi buatlah setiap apa yang Anda kerjakan itu punya prestasi yang membanggakan. Otomatis kok, kalau Esther ini gak usah buat sensasi. Ketika Tuhan angkat dia, semua orang akan tahu dia. Hari ini Bapak Ibu, siapkan dirimu, siapkan generasi di bawah Anda, siapkan keluarga kita. Karena pada waktu promosi itu datang, keluarga-keluarga yang seperti itulah yang akan menerima berkat-berkat Tuhan. Amin. Belajar sesuatu siang ini. Oke, saya undang bangkit berdiri sama-sama. Anak muda, jangan takut mengambil sebuah keputusan yang benar walaupun beda. Jangan takut menolak apa yang kelihatannya salah dan memang salah, sekalipun itu punya resiko. Jangan takut kelihatan bodoh kalau Anda memilih apa yang benar. Jangan takut kelihatan kolot kalau itu memang perlu dipertahankan. Kenapa saya bilang? Karena seluruh wanita yang melihat Esther hari itu bisa jadi melihat Esther adalah sosok wanita yang bodoh. Kenapa kamu gak ambil kesempatan? Kenapa kamu kok polos? Kenapa kok kamu seperti ini? Tapi hasil akhir semua dari semua itu, Esther melampaui wanita-wanita tadi. Jadilah orang yang tetap punya nilai benar. Bertahanlah dengan nilai benar. Sebab orang yang bertahan dengan nilai yang benar itu yang akan mewarisi warisan yang Tuhan akan berikan nantinya.